dengan pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Baiklah, langsung kita mulai saja pemaparan materinya yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Fikri. Kepada Fikri, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sebelum memasuki materi, sebelumnya akan saya jelaskan yaitu makna dari Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fidela. Kepada Fidela, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Berdasarkan KBBI, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan Pancasila bermakna sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang sudah disebutkan seperti Fikri Aulian tadi. Maka dari itu dapat disimpulkan, pendidikan Pancasila berarti proses pengubahan sikap dan perilaku dalam usaha mendewasakan warga Indonesia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, masuk pada urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, pendidikan Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa berarti dalam bertindak dan berperilaku hendaknya berpedoman pada nilai-nilai. Contohnya, ketika kita kesalahan, hendaknya melalui musyawarah. Ini sesuai dengan nilai Pancasila, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Hal ini juga sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama. Lalu pendidikan Pancasila sebagai sarana pengembangan diri. Pendidikan Pancasila dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berasal dari budaya bangsa Indonesia, yang nantinya diharapkan dapatkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sesuai dengan urgensi pendidikan Pancasila itu, sebagai warga Indonesia, mendalami Baiklah, akan kita lanjut presentasinya yang akan dipaparkan oleh Ferdi. Kepada Ferdi, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, membentuk karakter yang cerdas dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Yang keempat, dapat mengatasi berbagai permasalahan yang tengah terjadi berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Saya kembalikan kepada Bernika. Baik, terima kasih kepada Ferdi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Rizal. Kepada Rizal dipersilakan.
Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika materi yang saya sampaikan tidak tertulis di PPT, karena jika ditulis mungkin terlalu panjang. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dalam hal ini tentu saja banyak tantangan ataupun hambatan, baik itu secara langsung ataupun tak langsung. Tak lupa juga di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya akan membagi faktor tersebut menjadi 2 garis besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal bisa disebut juga faktor yang bersumber atau berasal dari diri seseorang. Oke, langsung saja kita ke pertama, kurangnya kesadaran diri. Sebelum berbicara tentang orang banyak, alangkah baiknya jika kita introspeksi diri dahulu. Kebanyakan zaman sekarang, kita terlalu banyak membicarakan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Begitu juga tentang pendidikan Pancasila. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang ideologis, kita itu harus tahu apa itu pendidikan Pancasila, apa itu makna sila-sila. Jika hal itu kita sudah memahaminya, maka kita bisa memahami juga alur dan konsepnya. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan. Bisa dibilang pengetahuan itu adalah jendela dunia. Tapi saya tidak akan membahas dunia. Di sini saya akan membahas tentang pengetahuan kita. Seberapa tahu kita tentang apa itu pendidikan Pancasila. Mungkin ada di antara kita yang bahkan tidak tahu apa sih makna-makna dari Pancasila itu sendiri. Nah, makanya itu kita harus tahu. Buka wawasan kita tentang Pancasila tersebut, maka kita akan mengerti maksud dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya, saya akan membahas faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, baik itu dari masyarakat, negara, ataupun dunia. Pertama, saya akan membahas tentang kondisi ekonomi dan politik. Saat ini bisa dibilang di mana kita masih banyak rakyat yang kehidupannya kurang layak, dan lain-lain. Hal tersebut cukup berpengaruh ke kondisi kehidupan seseorang. Terkadang pendidikan seseorang bisa terhambat karena kurangnya biaya pendidikan. Serta dalam hal politik, sekarang politik kita bisa dibilang sedang agak buruk karena beberapa faktor, diantaranya banyaknya kasus korupsi atau pelanggaran hukum dan lain-lain. Terakhir, saya akan membahas tentang arus globalisasi. Zaman sekarang globalisasi kian pesat. Budaya serta aspek-aspek lain dari luar kian merambat di Indonesia. Memang terkadang itu menjadi faktor yang cukup bagus bagi kita karena kita bisa mengenal teknologi dan lain-lain. Tetapi tak sedikit itu juga menjadi bumerang bagi kita, seperti gaya hidup yang sekarang tidak sesuai dengan syariat negara atau agama, nilai-nilai kesopanan yang kian berubah menjadi tren, dan budaya yang kian hilang, serta lain-lain. Hal itu tentu saja merusak nilai Pancasila itu sendiri, karena itu kita tidak dapat dan jadi sulit untuk belajar tentang pendidikan Pancasila. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rolis. Kepada Rolis, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu urgensi dan esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pancasila sangat urgen atau penting untuk masa depan kita, masa depan Indonesia, dan untuk masa depan pemuda. Yang pertama, kita harus dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang artinya, kita harus memahami satu persatu nilai sila yang terdapat dalam Pancasila tersebut, dan kita harus mampu melaksanakannya. Karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi
dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kita harus menguasai apa itu nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi masalah yang kita hadapi di kehidupan masyarakat dan di kehidupan berbangsa kita. Dan yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan IPTEK dan pembangunan. Artinya, semakin berkembangnya zaman, kita harus mampu memupuk sikap dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma Pancasila, sehingga kita tidak ikut arus sehingga kita tidak terikut arus IPTEK yang semakin maju. Yang keempat, untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Ya, tentunya Pancasila adalah sesuatu dasar negara yang memberi kita inspirasi dan membuat kita menjadi manusia yang berkarakter. Pancasila juga adalah pedoman dan bisa kita jadikan pedoman untuk karakter manusia yang profesional. Dan yang kelima, kesadaran gaya hidup yang sederhana dan cinta produk dalam negeri. Ya, kita tentunya harus selalu melestarikan produk luar negeri. Kita harus selalu melestarikan budaya kita, dan itu adalah bagian dari nilai-nilai dari Pancasila. Gaya hidup dan apapun itu yang kita pakai dan kita gunakan. Baiklah, akan saya kembalikan kepada Bernika sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Rolis. Begitu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya. Ya, silakan. Izin, untuk pertanyaan kita bagi jadi 2 sesi ya. Yang pertama itu 3 pertanyaan pertama, dan lanjutnya baru 3 pertanyaan lagi. Jadi untuk 3 yang pertama dulu. Gini ya, Elini. Ya Pak? Ini dalam diskusi ini, siapapun yang bisa bertanya, siapapun yang bisa menjawab, bukan yang presentasi harus menjawab. Jadi sama moderator, diharapkan nanti siapa yang bertanya, siapa yang menjawab itu dicatat. Nanti di Japri ke Bapak. Ya, Japri nanti lewat WA ke Bapak. Ya Pak. Sebagai pertimbangan Bapak nanti ya. Baik Pak. Kami dulu yang menjawab. Nah, misalkan ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjawab lebih lanjut, boleh ya Pak? Boleh. Pak, terima kasih Pak. Kembali lagi ke Bernika. Baiklah, yang ingin bertanya dipersilakan. Siapa dulu yang nanya? Itu udah Ber. Itu Agung, dipersilakan untuk bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya dari Teknik Agro Angkatan 21, NIM 3 digit NIM terakhir 054. Baiklah, pertanyaannya adalah berdasarkan penjelasan yang disebutkan mengenai alasan diperlukannya Pancasila, salah satunya meningkatkan rasa nasionalisme. Sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk Agung. Boleh tanya dari kelas mana ya?
dari kelas B Indralaya. Oke. Kelas B Indralaya. Selanjutnya untuk Nabila Apriansi, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriansi dengan 3 digit NIM terakhir 066 dari kelas B Indralaya. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kelompok 1 atau menurut teman-teman yang lainnya, bagaimana cara kita untuk menyadarkan masyarakat umum mengenai urgensi pendidikan Pancasila yang ada di Indonesia ini? Terima kasih. Selanjutnya itu Aditya, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Aditya Apriansyah dari kelas B Indralaya, NIM terakhir 074. Dari penjelasan presentasi tadi, urgensi pendidikan Pancasila, salah satunya pedoman dan pandangan hidup. Kita sebagai mahasiswa, seperti apa yang kita dapat dalam pendidikan Pancasila? Terima kasih. Boleh diulang lagi, Aditya, untuk soalnya? Oke. Penjelasan presentasi tadi terdapat salah satu urgensi pendidikan Pancasila, salah satunya pedoman dan pandangan hidup. Kita sebagai mahasiswa, apa yang kita bisa ambil dari salah satu urgensi pendidikan Pancasila untuk Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang udah bertanya, dipersilakan untuk kami waktu untuk menjawab. Nah, ini sesi pertama kami akan menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang belum bertanya, harap menunggu ya. Oke. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Agung Wijaya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan nasionalisme? Sebelumnya, kenalkan terlebih dahulu, saya Helini Ramadhani dari kelas A Palembang. Saya akan menjawab pertanyaan Agung nih. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan nasionalisme? Pertama, kita harus menempatkan diri kita sebagai posisi orang lain, atau di mana kita harus meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita terlebih dahulu, baru cinta kita terhadap sesama rakyat Indonesia. Nah, yang ada di Pancasila itu kan banyak nih ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kita juga bisa bekerja sama untuk saling menghormati sesama agama, misalkan tidak membeda-bedakan teman yang walaupun berbeda agama. Dan yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bersikap adil. Kita tidak boleh pilih kasih antara orang kaya maupun miskin atau orang yang warna kulit yang berbeda, itu tidak boleh. Selanjutnya ialah persatuan Indonesia. Kita harus bersatu bersama-sama untuk memajukan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dari mulai nasionalisme, dari mulai sikap kita terhadap orang lain, atau mungkin bersatu untuk melawan penjajah yang secara langsung maupun tidak langsung yang sudah menjajah negara kita. Selanjutnya ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menegakkan yang namanya musyawarah. Musyawarah itu utama. Karena apa? Karena dari musyawarah, sekecil apapun musyawarah itu telah menunjukkan sikap diri kita, apakah kita mau menerima pendapat orang lain, dan kita bisa untuk mengapresiasikan pendapat kita tersebut itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sosial itu sangat penting dalam masyarakat. Karena apa? Kebanyakan orang yang pilih kasih terhadap sosial, membedakan orang yang tidak mampu maupun yang mampu untuk bersikap sosial. Padahal kita sama-sama negara Indonesia, sama-sama berdiri di negara kita sendiri. Jadi kita harus adil dalam bersosial. Mungkin jawaban untuk Agung, apakah bisa mengerti? Kepada Agung? Maaf. Agungnya lagi connecting. Oke, kita tunggu. Mungkin ada dari teman-teman lain yang mau menjawab pertanyaan dari Agung, dari kelompok lain? Kita tunggu Agung dulu ya. Maaf, tadi lagi reconnect. Oke. Agung, apakah udah ngerti? Sudah ngerti, makasih jawabannya. Teman lain ada yang mau jawab pertanyaan Agung? Mungkin nggak ada ya?
Kalau yang mau jawab pertanyaan Agung, nggak usah angkat tangan, langsung bilang aja. Soalnya ini semuanya kasih yang tangan. Nggak ada ya berarti? Oke, kita langsung jawab pertanyaan yang kedua, yaitu jawaban soal dari Nabila. Menyadarkan masyarakat. Mungkin saya tunggu sebentar, ada dari kelompok saya yang mau menjawab pertanyaan Nabila. Oke, mungkin jawaban dari Nabila, soal dari Nabila tadi menyadarkan masyarakat ya. Oke, ini dijawab oleh Rolis. Rolis, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Nabila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat umum mengenai urgensi pendidikan Pancasila di Indonesia? Baiklah, pertama kita harus memberitahu kepada mereka dan menjelaskan apa itu urgensi dan apa itu pendidikan Pancasila di Indonesia. Urgensi adalah pentingnya pendidikan Pancasila di Indonesia. Itu sangat penting karena merupakan dasar negara kita. Kita harus memberitahu mereka bahwa kita harus sadar bahwa pendidikan Pancasila itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dan terutama di dalam negara kita Indonesia. Kita harus perlahan-lahan menuntun mereka dengan memberi contoh yang baik dan juga memberitahu mereka atau dengan cara diskusi. Ya begitulah. Cukup. Oke, saya akan menambahkan pertanyaan untuk Nabila tadi. Untuk menyadarkan masyarakat ya, saya tambahkan lagi. Pertama, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat, di mana menumbuhkan rasa sadar bahwa pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Ya, seperti contohnya bergotong royong, membersihkan lingkungan, berdemokrasi, misalkan pemilihan ketua RT atau sebagainya. Dan dalam pendidikan juga kita harus mengajarkan ya lebih dekatnya itu kepada keluarga kita terlebih dahulu. Mungkin dari keluarga kita ada juga teman-teman kita yang akan lebih ingin berpartisipasi untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila tersebut. Seperti itu. Apakah Nabila sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke. Kepada teman-teman yang mau menambahkan jawaban saya untuk pertanyaan Nabila, ada yang ingin menambahkan? Jika ada yang ingin menambahkan, bisa langsung saja berbicara, karena ini banyak banget yang angkat tangan. Apakah tidak ada? Oke, Nabila sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Aditya. Aditya, pedoman dan pandangan hidup. Sebagai mahasiswa ya. Saya akan bertanya, apakah teman-teman saya ada yang mau menjawab? Oke, jawaban nomor 3, mungkin saya lagi yang akan menjawab. Aditya, boleh bisa diulang pertanyaan nomor 3 tadi? Saya sedikit lupa. Baik, dalam urgensi pendidikan Pancasila, ada salah satunya pedoman dan pandangan hidup. Kita sebagai mahasiswa, apa yang kita bisa ambil dari pendidikan Pancasila untuk Indonesia? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya. Untuk pedoman dan pandangan hidup kita sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa ini terkenal dengan orang sekarang kita sebagai mahasiswa yang kritis mungkin ya. Nah, karena kita di sini, di mana kita harus mengeluarkan banyak sekali pendapat atau opini kita terhadap pendidikan sekarang ini. Oke, sorry, suara terganggu. Dan selanjutnya, kita juga harus mengerti apa itu tanggung jawab, apa itu kerjasama, apa itu memberikan pendapat, dan apa itu menerima pendapat. Jadi,
kita sebagai seorang mahasiswa harus menumbuhkan rasa pada diri kita untuk selalu menegakkan Pancasila, yaitu 5 dasar tersebut, dan kita harus menjalani Pancasila dengan baik, walaupun mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu seperti di awal tadi ya, mungkin bisa dimengerti. Dan yang terpenting, kita harus bisa memberikan contoh kepada teman-teman kita, mungkin yang tidak kuliah atau seperti apa ya. Nah, mungkin kita bisa memberikan contoh kepada mereka bahwa pentingnya Pancasila dalam kehidupan ini. Mungkin Aditya, apakah jawaban saya sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ada teman-teman yang lain boleh ingin menambahkan jawaban saya untuk Aditya? Bisa langsung on mic aja kalau mau tambahin. Nggak ada yang mau jawab? Oke, kalau Ingin nggak ada. menambahkan, Lin? Oh, boleh. Siapa namanya? Fidela. Kita satu kelompok. Oke. Sorry. Untuk pertanyaan Aditya tadi kan mengenai pedoman dan pandangan mengenai pendidikan Pancasila. Kenapa itu penting untuk bagi kita mahasiswa? Sebenarnya pendidikan Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup itu nggak cuma penting untuk kita sebagai mahasiswa, tapi juga untuk kita sebagai warga Indonesia. Karena Pancasila itu kan sebagai dasar negara kita. Kalau misalnya kita nggak berpegang pada nilai-nilai Pancasila, nanti pasti Indonesia tuh nggak bisa berjalan dengan seharusnya, dengan baik. Kalau misalnya disebutkan contohnya, misalnya kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada permasalahan. Nah, terus kita harus hendaknya kita menyelesaikannya dengan permusyawaratan. Nah, permusyawaratan ini kan sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat, yaitu permusyawaratan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan itu ada juga kalau misalnya disebutkan dari sila 1 sampai 5 kan lumayan panjang. Jadi saya hanya menjelaskan hanya beberapa poinnya saja. Begitu. Apakah Aditya paham dengan yang saya jelaskan? Lumayan paham. Baik. Sekian. Kembali kepada Elin. Oke, saya akan melanjutkan untuk sesi 2 pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada Hoiri Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiri Panca Tresnawan dari kelas A Palembang. Mau nanya, gimana sih cara memberantas faktor internal dan eksternal di urgensi pengetahuan Pancasila di masyarakat? Terima kasih. Sorry, Cak. Bisa diulangi lagi tidak? Tadi kan di poin sebelumnya kan dijelaskan urgensi pengetahuan Pancasila di masyarakat kan ya. Nah, ada faktor eksternal dan internal. Nah, itu gimana cara jalan keluar atau cara memberantas dua faktor tersebut di masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Panca atas pertanyaannya. Bahkan akan kami simpan terlebih dahulu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Miss Hani Alifa. Kami persilakan untuk bersuara. Oke, tadi kan udah izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan tantangan eksternal dari pendidikan Pancasila. Itu salah satunya harus kita tahu globalisasi itu nggak bisa dibendung dari suatu negara dan selalu dikaitkan dengan dampak negatif. Bisakah kalau globalisasi itu membawa dampak positif dalam pembelajaran Pancasila sebagai ideologi? Tolong berikan contohnya. Makasih. Oke, siap. Terima kasih, Miss. Jawabannya akan kami simpan terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Reynaldo Mepa. Kami persilakan untuk bertanya, Reynaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Mepa dari kelompok 3 Pancasila. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari Mbak Misa. Dengan adanya globalisasi ini kita semakin mudah menerima informasi baik dari seluruh pelosok Indonesia maupun dari luar negeri. Salah satu informasi masuk ke dalam Indonesia itu adalah dalam bentuk ideologi dan pendapat yang berbeda dengan Pancasila. Itu yang semakin mudah diserap oleh kalangan muda Indonesia melalui media sosial.
apakah dampak-dampak yang dipengaruhi oleh datanya, oleh masuknya ideologi-ideologi ke Indonesia, dan apakah ini sesuatu yang positif atau negatif, dan cara kita mengantisipasinya bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Renaldo. Kami simpan dulu 3 pertanyaan ini dan akan kami jawab. Untuk teman-teman yang bertanya harap ditunggu ya. Terima kasih. Oke, jawaban nomor 1 tadi, pertanyaan nomor 1 dari Hoiri, kepada Saudara Rizal mau menjawab ya? Dari kelompok 1. Iya. Oke, terima kasih Elini. Saya di sini Muhammad Ridwan Mutakin, kelas B Indralaya, akan menjawab pertanyaan dari Hoiri Panca. Cara mengambil sisi positif dari faktor internal, cara mengatasi faktor internal dan eksternal. Yang tadi kan itu. Kalau dari faktor internal tentu saja dari diri sendiri kita lebih jika kita belum banyak tahu tentang nilai-nilai Pancasila, kita harus belajar apa itu nilai Pancasila, apa itu sila-sila, makna-maknanya. Jika kita sudah berhasil melewati itu, kita coba ke hal orang terdekat, ke keluarga misal, bantu mereka, edukasi mereka tentang apa itu pendidikan Pancasila. Jika merasa sudah cukup, mungkin kita bisa ke masyarakat dan serta ke teman atau yang lain-lain. Itu kalau untuk faktor internal. Sedangkan untuk faktor eksternal, tadi sudah saya singgung adanya globalisasi. Globalisasi ini bisa dibilang ada dampak positif atau dampak negatif. Secara garis besar seperti itu, kembali lagi ke diri kita sendiri. Jika kita bisa mengambil hal-hal positifnya, tentu saja itu bisa sangat berguna untuk mempelajari apa itu pendidikan Pancasila, seperti adanya internet untuk mencari nilai-nilai yang terkandungnya, atau sekarang banyak buku-buku online yang bisa dipelajari, lain-lain. Mungkin itu saja, ada yang bisa nambahin dari jawaban saya. Apakah ada kelompok lain yang mau menambahkan jawaban dari Rizal untuk pertanyaan Hoiri? Jika ada, bisa langsung on aja ya. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Apakah jawaban dari Rizal dapat dimengerti oleh Hoiri? Ya, terima kasih Rizal telah menjawab. Bisa dimengerti dengan penjelasan yang seperti itu. Terima kasih Rizal. Oke, sama-sama. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan dari siapa tadi namanya? Pertanyaan nomor 2 tadi siapa? Bisa ya? Kepada Misa, boleh diulang lagi pertanyaannya Misa? Karena takut kurang tepat. Oke, kalau misalnya tadi kan udah dijelasin tantangan eksternal dari arus globalisasi. Kalau globalisasi di suatu negara tuh nggak bisa dibendung, dan tadi udah dijelasin dampak negatifnya. Dan saya tanyakan, bisa Kak, kalau dampak globalisasi eksternal itu membawa dampak positif ke pembelajaran Pancasila sebagai ideologi? Tolong minta contohnya. Makasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Tunggu bentar sebelumnya. Dampak positif dari globalisasi ya. Pertama, kita bisa mengetahui apa itu globalisasi, kemajuan yang ada di negara lain. Sehingga kita bisa memperbandingkan kemajuan tersebut dengan kemajuan yang ada di negara kita. Dan kita juga dapat memperbaiki globalisasi yang ada di negara kita. Selanjutnya, yang kedua, kita mendapatkan kesempatan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, sepertinya dengan batik atau semacamnya untuk diglobalisasikan kepada negara lain, karena globalisasinya ini secara bebas. Dan selanjutnya, kita juga dapat melihat
kelemahan globalisasi yang ada di negara lain, sehingga kita dapat memajukan negara kita dengan meningkatkan globalisasi yang ada di negara kita. Apakah bisa dimengerti untuk Nisa? Ya, cukup. Makasih. Oke, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan jawaban saya untuk pertanyaan Nisa? Bisa langsung on mic? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Boleh, Renaldo, untuk mengulang pertanyaannya lagi? Oh iya, Biar lebih jelas. baik akan saya. Kan tadi sama ada kaitannya dengan pertanyaan dari Hoiri Panca sama Mbak Nisa tadi. Dengan datangnya globalisasi itu penyebaran informasi antar individu atau organisasi itu semakin cepat, salah satunya melalui sosial media. Nah, salah satu bentuknya itu dengan adanya ideologi-ideologi dari negara luar yang bertolakan dengan ideologi Pancasila. Dengan beredarnya ideologi-ideologi asing ini ke sosial media, ini banyak diterima oleh kalangan muda. Itu apakah ada pengaruhnya kepada pendidikan Pancasila di kalangan muda ya? Oke, terima kasih. Renaldo, maaf, tadi pertanyaannya bukannya kita mendapatkan dampak positif dan negatif ideologi. Terus, contohnya? Apakah benar? Tidak. Pokoknya intinya mengenai masuknya ideologi luar ke dalam Indonesia melalui sosial media yang diterima secara cepat oleh kalangan muda. Ya, terus? Ya, kalau bisa ditunjukkan apakah itu positif atau negatif, dan kalau memang dia negatif, cara kita mengatasinya bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Kepada teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Renaldo? Bisa langsung on mic. Jika tidak ada, maka saya lagi yang akan menjawab. Apakah ada? Tidak ada ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Renaldo. Ideologi itu sangat pesat ya masuk ke dalam dunia sosial media. Nah, kita sebagai generasi muda nih, pertama kita harus mensaring dulu apa itu informasi tersebut. Jangan langsung kita menentukan, oh titik pokok dari permasalahan tersebut begini. Tidak bisa, karena kebanyakan orang yang mau menjajah Indonesia itu melalui sosial media. Nah, caranya ialah kita pertama harus memfilter dulu, apa itu isi kejadian tersebut. Nah, selanjutnya kita harus mencari lagi informasi. Informasi mungkin bisa dari Google atau dari mana, bisa dari koran mungkin yang pastinya bukan hoax ya. Nah, yang selanjutnya juga kita harus bisa mengajak teman-teman kita untuk tidak langsung percaya atau bisa langsung menentukan pokok permasalahan dari seseorang dari sosial media tersebut. Mungkin ada banyak orang yang bisa langsung mengecap bahwa seseorang ini jahat gara-gara sosial media. Mungkin ada yang menyebarkan berita-berita masa lalu atau sepertinya, mungkin itu memang berita fakta, tapi itu hanya sebuah masa lalu mungkin. Nah, jadi kita nggak bisa langsung tutup permasalahan bahwa orang itu jahat atau tidak baik seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya itu mulai dari diri kita sendiri, kita harus bisa memfilter, kita harus mencari informasi lebih lagi, karena kita di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang kurang informasi tapi setelah membuka suara seperti itu. Mungkin apakah jawaban saya untuk Renaldo bisa dimengerti? Boleh saya simpulkan ya? Boleh? Boleh sekali. Masuknya ideologi luar ke Indonesia itu merupakan hal negatif, betul? Benar. Dan cara kita mengatasinya dengan cara memfilter informasi yang masuk, betul? Baik, benar sekali. Oh, oke. Terima kasih Mbak Helini. Ya, dan juga ideologi tersebut ada juga yang negatif ya. Maksudnya bukan negatif sih, maksudnya ada yang positif. Sorry.
yang tadi contohnya setelah kita melihat kemajuan dari negara lain, kita bisa memperbaiki negara kita atau bisa memperbaiki lagi apa sih yang kurang ideologi terhadap negara kita ini. Jadi kita bisa memajukan ideologi yang ada, globalisasi yang ada di Indonesia ini. Baik, apakah sudah jelas, Rinaldo? Sudah sih, tapi kalau kan ideologi kita kan ideologi Pancasila ya, yang 5 sila itu kan. Iya, benar. Kalau ketika ini tadi yang kita bisa mengambil positif dari luar, ya bukannya silanya harus dirubah gitu. Itu bukan yang tadi, bukan yang ideologi ya kalau itu maksudnya. Itu kayak pandangan hidup ya kalau yang maksud tadi, yang positif tadi. Oke. Ideologi itu kan bersifatnya bebas nih. Jadi dari ideologi itu maksudnya kita bisa membawa diri kita, maksudnya bukan ideologinya yang harus dirubah, tapi kita sebagai negara Indonesia harus memajukan negara kita terhadap ideologi tersebut. Memang ideologi itu ada banyak dampak negatifnya, tapi di sisi terpencil ada juga dampak positifnya untuk negara kita. Mungkin dari contoh makanan terenak di dunia itu apa? Rendang kan? Nah, dari situ kita bisa memajukan, bukannya kita mengganti ideologi negara kita, tapi dengan kita mengetahui ideologi negara orang lain, mungkin kita bisa memajukan negara kita sendiri melalui ideologi seperti itu. Apakah bisa mengerti, Rinaldo? Oke, Mbak. Kasih Mbak Elini. Oke, siap. Aku dipanggil Mbak. Selanjutnya aku akan menyebutkan soal dari ini, ada dari chat, dari Tri kelas B Indralaya ya, mengenai urgensi pendidikan Pancasila, apa urgensinya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa, dan mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis. Nah, itu akan dijawab oleh teman kita, Bernika. Dipersilakan untuk Bernika untuk menjawab. Saya dulu ya, karena azan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa urgensinya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa? Dan mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah sebagai bekal mahasiswa guna memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, melalui pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter, moral, perilaku, dan adab bagi mahasiswa, serta berjiwa nasionalisme terhadap dirinya, bangsa, dan negara. Dan mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya itu karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, mendasar sebagai ciri-ciri pemikiran filsafat. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan jawaban untuk Tria? Tria, apa sudah cukup? Ya, makasih. Baiklah, saya ambil alih dulu. Bagi yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2, boleh silakan. Berika udah? Belum? Udah. Sesi ketiga. Oke, saya akan buka sesi ketiga yang tadi mungkin ada pertanyaan selingan dari chat. Pertanyaan pertama itu dari Hari.
Hari, dipersilakan untuk bertanya. Di Zoom, di chat. Oke, siap Hari. Perkenalkan, nama saya Hari dari kelas Indralaya. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menempatkan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan umum, pengembangan ilmu. 2, mengapa perkembangan ilmu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila? Itu ya. Oke, kita tahan dulu ya pertanyaan dari Hari. Selanjutnya itu pertanyaan dari Krisna Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Krisna Hadi, NIM terakhir 084. Di PPT tadi dijelaskan bahwa kita bisa membentuk karakter yang cerdas dengan berdasarkan nilai Pancasila. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membentuk karakter yang cerdas tersebut dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila yang ada sekarang? Terima kasih. Terima kasih untuk Didik Krisna atas pertanyaannya. Kami lanjutkan, ini mungkin yang terakhir atau gimana ya? Kami lanjutkan untuk Ayu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Uswatun Hasanah dari kelas B Indralaya dengan NIM digit terakhir 018. Dari poin yang sebelumnya Anda jelaskan bahwa maksud dari urgensi itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta meningkatkan rasa nasionalisme. Pertanyaan saya di sini, bagaimana contoh hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat serta berikan contoh sikap rasa nasionalisme yang wajib diterapkan dalam lingkungan masyarakat demi keberlangsungan urgensi pendidikan Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Ayu untuk pertanyaannya. Akan kami simpan dulu ya Ayu jawab pertanyaannya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir itu dari Sabrina. Pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih kepada saudari Helini. Perkenalkan, nama saya Sabrina Renggani Putri dari kelas B Indralaya dengan 3 digit terakhir NIM yaitu 064. Pertanyaan dari saya yaitu menyangkut seperti si saudari Nise tadi, kan di era globalisasi ini tidak mungkinlah kita tidak terbawa arus globalisasi, terutama dalam hal budaya. Bagaimana nih cara kita agar budaya dari luar tersebut tidak menghilangkan dan tidak melenceng dari nilai Pancasila yang kita pegang teguh selama ini? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sabrina atas pertanyaannya. Kepada teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari 4 teman kita tersebut? Jika ada yang ingin menjawab, kami kasih kesempatan nih untuk teman-teman yang mau menjawab. Mungkin bisa on mic langsung. Apakah nggak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mohon ditunggu teman-teman untuk pertanyaannya. Akan kami jawab satu persatu ya. Izin, Helini, Salsa boleh menjawab nggak ya? Boleh, Salsa. Mau menjawab pertanyaan siapa ya? Sabrina. Oke, jawaban Sabrina. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Putri dengan NIM terakhir 020. Tadi Sabrina bilang bagaimana cara kita mengatasi globalisasi dari negara luar gitu tadi ya, Sabrina. Benar? Lebih tepatnya gimana sih cara kita, iya benar, mengatasi. Terus agar nggak ngelenceng dari ideologi kita sendiri yaitu Pancasila kan? Ya. Itu aja. Pertama menurut saya ya, kita kan sebagai
sebagai masyarakat Indonesia, ketika ada informasi yang masuk melalui, terutama kan kita sering membuka tuh sosial media nih ya, terutama ketika ada berita-berita yang masuk ke sosial media, itu harus kita filter, apakah itu hoax, apakah itu baik untuk kehidupan kita, apakah itu akan berdampak buruk bagi kewarganegaraan kita gitu. Jadi menurut saya pertama harus difilter dulu dengan dirinya masing-masing. Berarti kan tergantung dengan dirinya masing-masing gitu kan. Kalau menurut saya gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Salsa atas jawabannya. Kepada Nabi Sabrina, apakah jawabannya bisa dipahami atau mungkin masih ada yang kurang? Kalau ya mungkin sudah sedikit jelas. Oke, akan saya tambahkan boleh? Ya. Oke, akan saya tambahkan jawaban dari Salsa mungkin udah tepat ya karena jawabannya emang seperti itu mungkin yang berpengaruh. Nah, tapi kita yang ada di Indonesia ini dampak yang paling besar itu adalah dampak budaya. Dari mana kita tidak patuh kepada orang yang lebih tua mungkin dengan adanya zaman sosial media yang lebih berkembang mungkin seperti orang kebarat-baratan memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan etika yang ada di negara kita. Mungkin kita sebagai mahasiswa nih, kita harus melestarikan dulu budaya kita. Kita tidak boleh mengikuti ala-ala kebaratan seperti itu. Kita harus memakai, mungkin bisa memakai kain batik dari negara kita, mungkin bisa memperkenalkan itu batik Nusantara kita, mungkin untuk mengatasi dari ideologi tersebut. Dan selanjutnya itu yang pertama kebarat-baratan, benar kan? Terus ideologi yang terbaru ialah dengan bahasa. Mungkin dari luar juga banyak orang yang menggunakan bahasa asing ya. Nah, kita sebagai mahasiswa tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita boleh memakai bahasa internasional, bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia yang utama. Karena apa? Karena banyak anak yang mendapatkan nilai bahasa Indonesia kecil. Karena apa? Karena dibiasakan dalam sosial media itu menggunakan tren menggunakan bahasa-bahasa asing. Mungkin bisa bahasa Korea, bahasa Inggris mungkin. Jadi bahasa Indonesia terlupakan di negara kita. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya negara kita tersebut, dari mulai bahasa, dari mulai sopan santun, dari mulai pengetahuan. Mungkin untuk yang politik kita belum terjun ya, tapi kita ambil dari sisi kecilnya terlebih dahulu. Apakah sudah jelas untuk Sabrina? Baik, terima kasih Saudari Helini. Oke, sama-sama. Apakah ada teman-teman lain yang mau menjawab pertanyaan Sabrina? Jika ada, langsung on mic aja. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya itu pertanyaan dari siapa tadi? Dari Ayu Uswatun, ya kan? Benar nggak dari Ayu? Tentang hak dan kewajiban dan contohnya. Mungkin pertanyaan dari Ayu bakal dijawab oleh Rolis. Rolis, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ayu. Oke, baiklah. Maaf sebelumnya. Bisa diulangi pertanyaan Ayu tadi? Ayu. Pertanyaan saya, bagaimana contoh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat serta berikan contoh bentuk sikap rasa nasionalisme pada lingkungan masyarakat demi keberlangsungan urgensi pendidikan Pancasila? Terima kasih. Oh, pertanyaannya adalah contoh hidup hak masyarakat untuk kepentingan urgensi Pancasila. Ya. Yang pertama tuh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat. Oh, oke. Baiklah, saya akan menjawab hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk urgensi Pancasila. Ya, yang pastinya berdasarkan Pancasila, sila pertama adalah hak Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya warga Indonesia wajib menyembah
Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kewajibannya adalah beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah warga Indonesia wajib berhak untuk berperilaku adil sesama manusia, dan juga haknya adalah mereka tidak boleh melanggar keadilan dan keberadaban itu sendiri. Yang tiga adalah persatuan Indonesia, sila ketiga. Yang artinya warga Indonesia itu memiliki kewajiban untuk bersatu di dalam satu negara Indonesia, dan tidak boleh ada niat maupun tindakan yang ingin memecah belah Indonesia. Hak mereka adalah mereka harus menjaga persatuan tersebut, ya, sesuai dengan sila. Yang keempat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh ya, maaf. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang itu artinya adalah kita tergantung kepada hikmat yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Dan kita wajib untuk patuh di dalam hikmat tersebut. Baiklah, yang kelima adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya setiap pemimpin ataupun setiap rakyat itu harus adil, menyeluruh, keadilannya harus menyeluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu keadilan itu menyeluruh maupun penduduk ataupun warga yang tinggal di Indonesia, pokoknya harus menerapkan keadilan tersebut. Baiklah. Oke, saya akan menambahkan jawaban dari Rolis. Mungkin Ayu udah ngerti, udah paham belum jawaban dari Rolis tadi? Bisa dipahami. Bisa, tapi aku ambil simpelnya aja ya. Hak dan kewajiban itu kan terbagi menjadi dua nih. Hak rakyat Indonesia. Hak kita sebagai rakyat ialah untuk hidup, termasuk dalam HAM, hak asasi manusia. Nah, selanjutnya hak kita untuk berpendapat. Hak kita untuk sekolah selama 12 tahun. Ya kan? Bener nggak? Terus hak kita untuk membangun ya sebuah rumah atau seperti apa, karena itu sudah ada dalam HAM. Dan selanjutnya kewajiban. Kewajiban kita sebagai masyarakat ialah pertama menaati aturan yang ada di negara kita. Menaati Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Benar nggak? Benar ya? Dan juga kita harus dapat mengikuti pemilu atau pemilihan umum, di mana kita akan menentukan pemimpin negara kita, ya, dan tingkat-tingkatnya. Dan pertanyaan ketiga ialah sikap nasionalisme kita ya. Benar nggak? Sikap nasionalisme tadi pertanyaan ketiga. Ya. Nasionalisme itu kan artinya kita cinta terhadap tanah air nih, cinta terhadap negara kita sendiri. Berarti yang harus ditanamkan di diri kita ialah rasa cinta kita terhadap negara kita, terhadap bahasa, terhadap budaya, terhadap agama, terhadap politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi dengan rasa cinta kita bisa menemukan rasa sadar untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, baru untuk teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau semuanya. Nah, dari rasa cinta kita terhadap negara tersebut, barulah kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk negara ini. Apakah kita harus memajukan negara ini, apakah kita harus menghancurkan negara ini? Tentu saja kita harus memajukan negara ini. Ya kan? Mungkin hanya itu nasionalisme yang harus kita tumbuhkan sebagai mahasiswa. Apakah jawaban dari saya sudah tepat untuk Saudara Ayu? Terima kasih. Jawaban dari Ananda Rolis dan Heli ini sangat memuaskan. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Selanjutnya itu pertanyaan dari Didik. Didik Krisna membentuk karakter ya tadi. Boleh Didik pertanyaannya diulang lagi karena saya sedikit lupa gara-gara menjawab pertanyaan Ayu yang sangat sulit mungkin. Ya, baik. Pertanyaan saya tadi, bagaimana cara kita membentuk karakter yang cerdas dengan berdasarkan nilai Pancasila? Ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Didik nih? Ada enggak? Dari teman-teman yang dapat kesempatan untuk jawab pertanyaan Didik? Ini udah mau sesi terakhir soalnya. Bisa langsung on mic kalau ada yang mau jawab. Kayaknya nggak ada ya yang mau jawab pertanyaan Didik. Dari kelompok saya ada nggak? Oke, kalau nggak ada, akan saya jawab pertanyaan Didik tadi ya. Itu sikap cerdas kita dari Pancasila ya, Dik? Iya, sikap cerdas. Oke, setiap manusia itu telah diberikan Tuhan sebuah kecerdasan. Tinggal kita yang menentukan tujuan kita ini di mana. Tidak bisa mematokkan orang cerdas dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah. Contoh, misalkan, Rolis ini seneng ngaji nih. Ya nggak bisa dengan dia seneng ngaji, dia harus pinter juga bahasa Inggris. Nggak bisa. Nggak bisa juga Rolis disebutkan dia bodoh karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Enggak. Dia pintar tapi dalam seni mengaji, seperti itu. Nah, yang kita cocokkan dalam Pancasila nih, kita kan yang pertama kan harus menjunjung nilai dasar negara kita. Pancasila kan sebagai nilai dasar nih. Jadi, kita yang pertama harus mengerti dulu apa sih arti Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus mengerti, kita harus bisa menjalankan moral atau pesan atau tujuan dari Pancasila tersebut. Tidak mungkin pahlawan kita membuat Pancasila dengan tanpa tujuan tertentu. Jadi, sikap cerdas itu kita tanamkan terlebih dahulu di diri kita. Tidak bisa kita memetok orang tidak cerdas karena dia tidak bisa pelajaran A, sedangkan dia pintar di pelajaran B dan C, seperti itu. Secara simpelnya aja ya, aku jawab. Apakah pertanyaan dari jawaban saya sudah bisa dipahami oleh Didik? Baik, sudah bisa. Oke, apakah ada teman-teman yang lain yang mau menjawab pertanyaan Didik? Menambahkan jawaban saya mungkin kurang tepat. Bisa langsung on mic. Oke, nggak ada ya. Terima kasih Didik atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, mungkin maaf ya kalau di rumah saya agak rame. Pertanyaan terakhir itu dari Hari. Hari, boleh pertanyaannya diulang kepada saudara Hari? Karena sedikit lupa. Ya, Pak. Sini gangguan eksternal. Enggak apa-apa, Hari. Di chat sudah saya tulis. Oke, saya akan membacakannya ya, Hari. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menempatkan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu? Pertanyaan dua, mengapa perkembangan ilmu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila? Terima kasih. Dan akan dijawab oleh teman kita, Rolis. Kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menempatkan Pancasila sebagai dasar dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia itu sendiri. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan iptek dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Jadi,
cara kita menempatkan Pancasila itu sendiri adalah kita harus patuh terhadap 5 nilai Pancasila itu sendiri. Karena itu adalah nilai-nilai yang baik untuk diri kita dan untuk bangsa kita sendiri. Ada nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai keberadaban, dan nilai keadilan sosial. Dan juga di sisi lain kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Oke. Untuk Hari, apakah jawaban dari Rolis sudah cukup jelas? Kepada Saudara Hari? Dapat mengerti. Terima kasih. Baik, apakah ada teman-teman lain yang mau menambahkan sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini? Sepertinya tidak ada. Oke, untuk pertanyaan tadi sudah kami jawab semua ya. Untuk kurang jelasnya bisa langsung PC aku. Nah, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya aku akan menyampaikan kesimpulan nih sebagai kita sebagai mahasiswa tentang apa itu Pancasila, penerapan Pancasila kita sebagai mahasiswa. Kesimpulannya ialah kita sebagai mahasiswa harus bisa menguatkan tekad pada diri kita untuk menjunjung tinggi Pancasila tersebut. Dan juga kita tidak boleh menerima apa itu ideologi-ideologi negatif yang ada di negara lain secara langsung tanpa memfilternya. Kita bukan dipatokkan untuk tidak boleh, tapi kita harus memfilter terlebih dahulu ideologi tersebut. Dan Pancasila itu yang pasti penting untuk kita. Tidak untuk hanya seorang mahasiswa, tidak. Setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini sangat membutuhkan Pancasila. Karena apa? Karena sudah disebutkan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup dalam hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada kesalahan. Kami ucapkan maaf karena kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Pak. Makasih ya. Ya, Pak. Jadi diskusinya sudah makan waktu mau habis sampai jam 4. Waktu kita sampai jam 4 ini. Jadi yang saya lihat dari diskusi ini ya, itu yang lebih banyak menjawab itu yang presentasi diskusi, yang menjawab itu maunya sama semua, ya peserta semua. Jadi jangan peserta itu semua, itu mahasiswa itu semua, jangan pasif, harus aktif. Jadi begitu, supaya semua itu bisa memahami bagaimana. Jadi kemudian kedua, masalah pertanyaan itu sesuai dengan materi. Kalau materi kita pendidikan Pancasila, dia tetap kita fokus bertanya pada atau mendiskusikan pada pendidikan Pancasila. Ya, seperti minggu depan itu kelompok 2, itu Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa. Itu minggu depan itu untuk kelompok 2 ya. Jadi terus menerus kita ini udah bagus ya, tapi saya harapkan kalau bisa lebih bagus lagi. Itu aja yang saya sampaikan. Kuliah kita pada hari ini saya tutup. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semua ya, supaya kuliahnya lancar. Oke, terima kasih. Sudah absen ya, absen semua ya. Ya, untuk kelas A Palembang itu hari Rabu. Hadir Pak, oke siap Pak. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas informasi dan waktunya Pak. Terima kasih banyak Pak.